Halo semua, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Surur, mahasiswa program psikologi angkatan pertama dari Universitas Sunan Joseph. Nah, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan jutaan orang Indonesia, yaitu tentang krisis PHK atau pemutusan hubungan kerja yang tengah melanda negeri kita. Tapi saya tidak membahasnya hanya dari sudut pandang ekonomi dan hukum. Saya akan melihatnya dari kacamata psikologi industri dan organisasi atau yang kita kenal sebagai PIO. Nah, dalam mata kuliah psikologi dasar industri dan organisasi, saya mempelajari bahwa ada tren yang semakin krusial di era ini, yaitu meningkatnya relevansi PIO dalam kebijakan publik dan praktek kerja. Dan percayalah, apa yang terjadi di dunia kerja Indonesia saat ini sangat mencerminkan betapa pentingnya perspektif psikologi hadir dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi, mari kita mulai. Oke, pertama, mari kita bicara jujur soal kebijakan ketenagakerjaan kita. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan menjadi undang-undang pada 2023 sebenarnya dibuat dengan niat baik untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi. Tapi kenyataannya, UU ini membuka 26 alasan sah untuk melakukan PHK. 26 salah satunya adalah efisiensi. Sebuah kata yang terdengar sangat netral, tapi dampaknya sangat nyata bagi jutaan pekerja. Dengan alasan efisiensi, perusahaan bisa memecat pekerja lama yang gajinya lebih tinggi, lalu menggantinya dengan pekerja baru bergaji lebih rendah. Ini bukan soal masalah ekonomi, ini adalah masalah keadilan dan martabat manusia. Saya juga ingin menyoroti kebijakan alih daya. Sampai saat ini, masih ada jutaan pekerja, termasuk mereka yang usianya sudah mencapai 40 hingga 50 tahun yang terjebak dalam status outsourcing tanpa kepastian karir, tanpa jenjang, dan dengan upah minimum. Ini bukan soal efisiensi, ini adalah eksploitasi yang dilegalkan regulasi. Dan ya, ada langkah positif. Pemerintah baru saja menaikkan manfaat kehilangan pekerjaan atau JKP menjadi 60% dari upah selama 6 bulan melalui PP nomor 6 tahun 2025. Langkah yang bagus, tapi apakah cukup? Ternyata tidak. Data menunjukkan bahwa pada 2022 dari total pekerja yang terkena PHK hanya sekitar 40% yang berhasil mengakses manfaat JKP. Lebih dari separuh pekerja tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima. Mengapa? Karena banyak pekerja yang tidak didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan mereka. Regulasinya ada, tapi penegakannya lemah. Ini yang saya kritik. Kita punya kebijakan, tapi implementasinya belum menyentuh akar masalah. Nah, sekarang mari kita lihat betapa seriusnya masalah yang terjadi. Pada tahun 2024, angka PHK nasional menembus 80.000 orang, angka tertinggi setelah puncak pandemi di tahun 2020. Di awal 2025, gelombang itu tidak berhenti. Seperti contoh PT Sirtek, raksasa tekstil asar Solo, dinyatakan pilot. Lebih dari 10.000 pekerjanya kehilangan mata pencaharian. Yamaha Musik menutup 2 pabriknya, merumahkan 1.100 pekerja. Top Fishery mem-PHK hampir 90% karyawannya, sekitar ada 1.350 orang. 3 sektor yang paling terdampak adalah industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran, serta jasa lainnya. Secara geografis, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten menjadi provinsi dengan PHK terbanyak. Tapi angka-angka ini bukan sekedar statistik. Di balik setiap angka ada manusia, ada kepala keluarga yang pulang ke rumah dan harus memberitahu anak-anaknya bahwa ia sudah tidak punya pekerjaan. Ada ibu yang harus memilih antara membayar cicilan atau membeli susu. Dan dari perspektif psikologi, dampaknya sangat dalam. Riset menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba menyebabkan stres berat, kecemasan, dan bahkan depresi.
Produktivitas seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh keahlian, tapi oleh kondisi psikologis mereka. Ketika kesejahteraan psikologis pekerja terganggu, dampaknya meluas. Daya beli masyarakat turun, konsumsi rumah tangga melemah, dan pada akhirnya ekonomi nasional ikut terpuruk. Ini bukan persoalan personal, ini persoalan sistematik. Dan inilah mengapa psikologi industri dan organisasi harus duduk di meja kebijakan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang ditawarkan oleh Piot sebagai solusi? Saya akan berbagi 4 solusi yang dapat diterapkan, baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun sebagai individu. Solusi yang pertama, yaitu kebijakan berbasis kesejahteraan psikologis. Pemerintah harus merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya berfokus pada angka ekonomi, tapi juga kesejahteraan psikologis pekerja. Seperti halnya yang diucapkan oleh Casio dan Augenis, 2 pakar Piot dunia, mereka berdua sudah lama menyerukan ini dengan berkata perbaiki kompensasi yang adil, buat kebijakan kerja yang fleksibel, dan kurangi diskriminasi di tempat kerja. Konkretnya, pemerintah bisa mewajibkan setiap perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan untuk memiliki program dukungan psikologis, Employee Assistance Program atau EAP, yang bisa diakses pekerja secara gratis dan rahasia. Solusi yang kedua adalah penegakan perlindungan JKP yang lebih kuat. Penegakan JKP harus diperkuat, bukan cukup dengan menaikkan presentasi manfaatnya, tapi memastikan setiap pekerja termasuk yang berstatus kontrak dan outscoring terdaftar dan terlindungi. Saksi nyata bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan harus diperlakukan. Hak tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada penegakan. Solusi yang ketiga, reformasi sistem outscoring secara terencana. Rencana Presiden Prabowo untuk menghapus sistem outscoring adalah langkah yang berani dan perlu didukung. Dengan catatan, dilakukan secara terencana dan adil. Transisi yang tergesa-gesa justru bisa memicu PHK massal baru. Pendekatan psikologis mengajarkan kita bahwa perubahan yang besar harus disertai dengan manajemen perubahan yang baik, memberikan kepastian, komunikasi yang jelas, dan jaring pengaman bagi mereka yang terdampak. Solusi yang keempat adalah investasi pada well-being pekerja atau investasi pada produktivitas. Perusahaan harus memahami bahwa investasi pada kesejahteraan psikologis karyawan bukan biaya, ini adalah investasi. Riset dari Center for Public Mental Health UGM menunjukkan ada 5 pilar tempat kerja yang sehat secara psikologis. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang suportif, kejelasan peran, keterlibatan karyawan, kesempatan berkembang, dan antusiasme tim. Ketika 5 pilar ini hadir, karyawan menjadi lebih produktif, lebih loyal, dan lebih inovatif. Inilah yang disebut dalam tren keempat Pio. Psikologi bukan hanya ilmu tentang individu, tapi tentang bagaimana menciptakan sistem kerja yang lebih sehat dan lebih manusiawi. Nah, sebelum saya menutup video ini, ada beberapa pemikiran dari para ahli psikologi yang ingin saya bagikan. Yang pertama yaitu kata-kata dikutip dari Casio and Eugenis, yaitu terdapat potensi besar bagi psikologi industri dan organisasi untuk berperan lebih jauh dalam meningkatkan performa kerja dan menciptakan kondisi kerja yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih sehat bagi pekerja. Yang kedua adalah dari well-being teori psikologikal, yaitu kesejahteraan psikologis bukan sekedar bebas dari kecemasan, melainkan kemampuan individu untuk menetapkan tujuan, tumbuh secara pribadi, dan berfungsi secara optimal dalam kehidupannya. Yang terakhir, yaitu kata-kata dari Harter, Smith, and Case 2000. Individu yang kesejahteraannya secara psikologis terbukti lebih kooperatif, lebih inisiatif, tepat waktu, memiliki daya tahan yang lebih baik, produktivitas lebih tinggi, dan loyalitas yang lebih kuat di tempat kerja. Jadi, apa kesimpulan dari video ini? Krisis PHK yang melanda Indonesia bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah krisis kesejahteraan manusia, dan solusinya tidak hanya datang dari angka dan regulasi. Ia harus datang juga dari pemahaman mendalam tentang psikologi manusia. Itulah mengapa
PIO meningkatkan relevansi psikologis industri dalam kebijakan dan praktik, bukan sekedar teori akademis. Ini adalah kebutuhan nyata yang mendesak. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share agar lebih banyak orang yang melek akan pentingnya psikologi di dunia kerja Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.